Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Insya Allah dalam pembahasan Tadabbur Surat Yusuf ini kita akan merujuk pada buku karya Dr. Yasir Burhami dengan judul Renungan Iman dalam Surat Yusuf. Nah, insya Allah kita akan masuk ke episode yang pertama dalam pembahasan Tadabbur Surat Yusuf ini. Nah, teman-teman, di bab yang pertama yaitu adalah bab sekilas tentang kisah ya. Ini kita mulai mentadaburinya di surat Yusuf ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Teman-teman semuanya, kita semuanya mengetahui bahwasanya Al-Quran ini diturunkan menggunakan bahasa Arab melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Dan Masya Allah, bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa yang sangat kaya dengan mufrodat atau kosakatanya. Jadi ketika kita mau menjelaskan sesuatu, itu bisa direpresentasikan dengan kata-kata yang terdapat dalam bahasa Arab dengan detail seperti itu. Contohnya saja, dalam bahasa Arab ketika kita mau menjelaskan kata cinta itu terdapat 14 kosakata, Masya Allah ya. Bahasa Indonesia cinta ya cinta satu, mungkin mirip-mirip sayang gitu ya, mirip-mirip dengan suka mungkin ya. Tapi Masya Allah dalam bahasa Arab ada 14 gitu, sebegitu kayanya. Nah, apalagi ketika kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan menggunakan bahasa Arab, maka detail episodenya, detail setiap scene-nya itu dijelaskan begitu detail, Masya Allah, menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Ya. Allah menurunkan Al-Quran dengan berbagai keutamaannya melalui Al-Quran. Manusia mampu mengenal Tuhannya, merasakan keagungannya. Hal tersebut diperkuat kembali dengan as-sunnah dan ijma para ulama salaf. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas, indah, dan menarik perhatian banyak orang. Sedangkan isinya mengandung banyak kisah-kisah umat terdahulu secara gamblang dan detail sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman semuanya, kita pun mengetahui ya, di dalam Al-Quran tuh banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita pelajari gitu kan. Mulai dari kisah siapa teman-teman yang teman-teman favorit ya. Misalkan ada kisah Nabi Musa ya yang begitu spektakuler, diceritakan bisa membelah lautan, Masya Allah, menyelamatkan kaum Bani Israel dari kezaliman Raja Firaun. Juga ada kisah Nabi Ismail, Masya Allah, yang bisa kita ambil hikmahnya tentang tauhid seorang ayah gitu ya, yang rela untuk bisa menyembelih anaknya, dan juga kekuatan tauhid Nabi Ismail ya, yang merelakan nyawanya untuk disembelih gitu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi Nabi Ibrahim. Juga ada kisah Ashabul Ukhdud. Ini kisah ketika raja kafir itu membunuh orang-orang mukmin dengan cara membakarnya di dalam sebuah parit yang besar, Masya Allah. Ya, ini juga luar biasa ya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Namun kisah-kisah yang spektakuler tadi, yang hebat tadi, ternyata itu tidak lebih hebat dari satu kisah ini. Karena apa? Karena disampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya ini adalah sebaik-baiknya kisah. Dalam surat Yusuf ayat 3 disebutkan ini adalah sebaik-baiknya kisah gitu ya. Kisah terbaik gitu ya. Yang kita akan coba bahas teman-teman dalam serial ini. Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya, seperti kitab Taurat dan Injil, membenarkan masalah-masalah penting yang berkaitan dengan tauhid, muamalah, hukum, dan lain sebagainya, sekaligus menjadi saksi terhadap kebenaran kitab terdahulu, serta dapat menjelaskan isi kandungan di dalamnya. Gitu ya. Jadi adanya Al-Quran, teman-teman, bukan untuk bukan yang bertolak belakang gitu dengan kitab-kitab sebelumnya gitu ya, ataupun yang menyalahkan kitab-kitab sebelumnya, tapi membenarkan isi dari kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran itu menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan isi dari apa yang sudah diturunkan di kitab-kitab sebelumnya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita dalami lagi teman-teman, Taurat itu kitab agama siapa sih gitu ya, Injil itu kitab agama siapa sih gitu ya, dan juga Zabur. Jika kita meyakini Nabi Adam adalah seorang Muslim,
Nabi Musa seorang muslim, ya kan, Nabi Daud seorang muslim, dan seluruh nabi dan rasul adalah seorang muslim, maka sebenarnya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah kitab-kitab seorang muslim yang diturunkan pada zamannya, gitu ya. Berbeda dengan Islam yang rahmatan lil alamin yang diturunkan untuk seluruh alam. Kitab-kitab sebelumnya itu spesifik untuk kaum nabi-nabi di zamannya, seperti itu. Dan Al-Quran turun untuk menyempurnakan seluruhnya, seperti itu. Nah, teman-teman, tidak ada kefasihan, keteguhan, dan keindahan bahasa yang ditampilkan melalui Al-Quran. Bahkan jika dilakukan sebuah studi komparatif, maka tidak akan mungkin terdapat sebuah kitab yang dapat menandinginya. Apalagi jika berbicara dengan makna-makna keimanan terhadap Allah, nama-nama, sifat-sifat, perbuatan, qada dan qadarnya. Begitu juga pada saat membicarakan masalah-masalah para rasul, baik yang menyangkut sifat-sifat terpuji mereka, di mana banyak orang yang mencintai mereka karena akhlak yang ditampilkan maupun dakwah mereka yang bersih dan jelas, baik dipandang dari sisi metode, media, tujuan-tujuannya maupun dari sisi dalil-dalilnya. Nah, ya, Masya Allah teman-teman, jadi tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran ini, gitu ya. Di kalimat pembuka, kalau misalkan di skripsi, tes, atau buku-buku yang mungkin kita pernah baca, di awal penulis seringkali menulis buku ini tidak sempurna, mohon maaf jika ada kesalahan di dalamnya, mohon maaf jika banyak kekurangan, dan seterusnya, gitu ya. Semoga karya-karya lain dapat menyempurnakan karya ini, dan seterusnya. Namun Al-Quran di mukadimahnya, di awal Al-Quran ini, di surat-surat awal itu, tepatnya di surat Al-Baqarah, dijelaskan bahwasanya la raiba fih, gitu ya. Buku ini, kitab ini itu tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Begitu sempurna, bahkan dengan gagahnya, gitu ya. Al-Quran disebutkan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi sebegitu sempurnanya Al-Quran, yang sebenarnya ini pertanyaan, ya. Sudahkah kita benar-benar menikmati kesempurnaannya dan juga mengamalkan, mentadaburi Al-Quran ini, teman-teman? Insya Allah. Ya. Juga Al-Quran dapat membantah keraguan yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, merealisasikan keimanan terhadap hari akhirat, mengikat hati para hamba tentang kedudukan mereka nanti di sisi Allah, menjadikan mereka untuk selalu berusaha mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, dan masih banyak lagi manfaat dikandung dan tidak mungkin ada pada kitab-kitab lainnya. Konteks kisah-kisah yang ditampilkan sesuai dengan apa yang diketahui oleh para ahlul kitab, bahkan ditampilkan bahkan lebih detail, gitu ya. Semua hal tersebut akan membawa setiap orang yang memiliki akal meyakini dengan penuh keyakinan bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia, akan tapi dia berasal dari Zat yang Maha Kuasa, lalu diwahyukan kepada kasihnya Rasulullah SAW. Teman-teman, ya, banyak sekali kisah yang pada akhirnya dengan kisah-kisah itu dalam Al-Quran, kita perlu lebih mengimani bahwasanya hari kiamat itu akan hadir, bahwasanya kita ini hanya sementara, bahwasanya kehidupan kita ini perlu merujuk pada Al-Quran dan bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kitab atau pedoman hidup yang benar-benar menjadi manual booknya manusia, gitu ya. Jika ada handphone atau ada alat-alat elektronik atau apapun karya yang dibuat oleh manusia, lalu di dalamnya banyak sekali tata cara penggunaan ataupun do and don'ts-nya harus seperti apa, biar kita bisa memaksimalkan benda tersebut, kita bisa memaksimalkan penggunaannya, gitu ya. Gimana sih cara menggunakan alat tersebut, teknologi tersebut, itu ada di manual booknya. Dan manusia supaya maksimal hidupnya, endingnya indah, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, maka ya ikutilah Al-Quran. Dan Allah mengemas banyak sekali pedoman-pedoman untuk kita ikuti itu dalam berbagai kisah yang Masya Allah mudah dicerna, gitu ya, mudah sekali kita pahami, seperti itu. Jadi Masya Allah, itu adalah hal yang perlu kita highlight, teman-teman, ya, dengan adanya Al-Quran ini. Oleh karena itu Allah menutup ayat tersebut, ayat 2 tadi, teman-teman, dengan agar kamu memahaminya, gitu ya. La'allakum ta'qilun. Maka orang yang memiliki akal pasti akan segera meyakininya. Sedangkan bagi orang yang meragukan atau mengingkarinya, maka dia telah menghilangkan akal pikirannya sendiri. Itu dikemanain, ya, akalnya.
lalu berusaha untuk berpaling dari kebenaran yang sudah nyata. Hal itu terjadi disebabkan oleh kafiran dan kesombongan mereka. Mau diingkari bagaimanapun, Al-Quran itu, teman-teman, adalah kebenaran. Dan ada seorang yang awalnya sangat benci dengan Al-Quran, sangat benci dengan Islam. Beliau membuat sebuah buku yang bukunya itu adalah kebencian tentang Islam maupun Al-Quran gitu ya. Tapi itulah keajaiban dan kekuasa Allah dalam risetnya, dalam penelitiannya tentang Quran ataupun tentang Islam. Beliau menemukan ternyata terdapat kebenaran yang hakiki dalam Islam dan juga Al-Quran. Dan akhirnya beliau masuk Islam, ya. Insya Allah, tabarakallah. Karena la'allakum ta'qilun itu terjadi gitu ya kepada orangnya. Bahkan orang yang benci sekalipun, akhirnya dia menemukan kebenaran yang Masya Allah tidak bisa dipungkiri oleh akalnya gitu ya. Sejauh apapun akal kita ini menghindari kebenaran Al-Quran, sebenarnya akal kita ini diciptakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengingkarinya. Teman-teman semuanya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين